Tapi kalau kebutuhan tidak terpenuhi, jadi saya melihatnya Judit, tentu saja angka itu fantastik, mengganggu rasa keadilan, itu sudah jelas. Tapi menurut saya ini harus didorong, menjadi kesempatan untuk dorong lebih jauh. Gini, saat ini teman-teman, kita Tolong. eh, tanya nih soal gaji nih. Gaji. Gaji DPR, honorer. Sebenarnya ini tip of an iceberg. Ini adalah puncak gunung es nih. Masalahnya ada yang lebih serius sesungguhnya, yaitu sistem penggajian kita yang secara umum itu masih problematik. Jadi bukan hanya dibandingkan antara DPR dengan honorer, bahkan ASN secara umum teman-teman. ASN secara umum, yang honorer ASN, itu kita masih punya masalah yang serius di situ. Jadi saya melihat ini tuh puncak gunung es yang tentu saja mengganggu rasa keadilan bagi semua. Apalagi ketika barusan ada statement tentang gaji guru beban, kemudian muncul anggota dewan dengan angka yang fantastis. Itu mengganggu rasa keadilan kita. Tapi sesungguhnya kalau mau dikoreksi, Judit mana Judit tadi? Judit, kalau mau dikoreksi ya teman-teman, kita memang harus serius mereview tentang sistem penggajian kita. Dan teman-teman, pengkaitan antara kinerja dengan tunjangan kinerja, namanya tukin. Tunjangan kinerja, tapi dibayarkan tanpa melihat kinerja, kan repot itu. Itu kenyataan di banyak tempat. Jadi tukin itu tidak selalu. Kalaupun ada itu formalitas. Nah ini teman-teman PR serius. Jadi Judith kalau di dalam public policy itu, ketika mau melakukan reform, salah satu faktor yang bisa membuat reform itu terjadi namanya momentum. Oke. Dalam policy making, ada namanya orang-orang yang mau mengusung sebuah policy. Misalnya mengusung tentang perubahan sistem penggajian. Ini adalah momentum untuk dibawa. Dan bagi yang mau mengubah pemegang kewenangan nih, apakah presiden, apakah Kementerian Keuangan, atau Kemenpan RB, atau BKN, Badan Kepegawaian Negara, ini harus dimanfaatkan sebagai ini momen di mana publik menuntut ada reformasi. Ini masukin di situ. Jadi kita tidak berhenti sama ini nggak adil. Pernyataan mengekspresikan atas kenyataan itu tidak mengubah kenyataan. Dia hanya mengekspresikan perasaan atas kenyataan. Sesudah itu nggak ada perubahan. Tapi kalau ini menjadi momentum, maka ini momentum benar-benar momentum bagus. Dan kita punya PR serius di sini. Kenapa saya katakan PR ini? Karena apa? Karena ini muaranya pada korupsi. Korupsi itu salah satunya adalah karena kebutuhan. Ilustrasi, kalau gaji Anda yang normal hanya cukup untuk hidup 20 hari, terus 10 hari berikutnya hidup pakai apa? Ini akan menimbulkan korupsi karena kebutuhan di situ. Lalu di depan mata ada kesempatan. Di satu sisi ada kebutuhan 10 hari gak bisa hidup, dan ada kesempatan. Nah, masuk tuh. Tapi kalau ini diberesin, maka kebutuhan terpenuhi, ada kesempatan. Nah ini, di sini kemudian rule of law masuk. Di sini soal ketaatan, kepatuhan, konsekuensi, itu akan masuk. Tapi kalau kebutuhan tidak terpenuhi, jadi saya melihatnya Judith, tentu saja angka itu fantastik, mengganggu rasa keadilan, itu sudah jelas. Tapi menurut saya ini harus didorong, menjadi kesempatan untuk dorong lebih jauh. Mayola, Octavia mana tadi Mayola? Malah Mayola tadi tanggapan tentang, oh ya, Bengkulu. Pertanyaan tentang mosi pembubaran DPR. Kalau di sini gimana nih? Hah? Iya. Ya itulah tadi maksud saya. Kalau kita melihat ada masalah, maka koreksi masalahnya. Oke, jangan ditinggalkan, dibongkar begitu saja. Harus dikoreksi. Tadi saya katakan reform. Reform paling sederhana. Bahkan teman-teman,
Ini Pak Uceng, saya itu pernah menulis Pak Uceng di Kompas tahun 2002. Judulnya voting tertutup tanda pengecut. Kenapa? Karena ini reform. Voting itu dilakukan secara tertutup. Dan kita ini punya pandangan yang namanya voting dan musyawarah itu sifatnya substitutif. Apa sifat substitutif? Artinya begini, kalau bisa musyawarah nggak usah voting. Sehingga dia fungsinya substitusi. Musyawarah itu menggantikan voting. Sesungguhnya bagi Dewan Perwakilan, yang namanya voting dan musyawarah itu sifatnya komplementer. Musyawarah tetap dilakukan, deliberasi ada, perdebatan ada, sesudah itu dilakukan voting. Apa yang terjadi di MK itu contoh bagaimana musyawarah dengan voting itu sesuatu yang sifatnya komplementer. Nah, tapi Dewan Perwakilan kita semua itu dikerjakan sebagai substitutif. Kalau sudah musyawarah tidak perlu voting. Apa konsekuensinya? Kalau misalnya Mayola adalah anggota dewan dari Bengkulu, saat dia pulang ke konstituennya, dia tidak punya yang disebut sebagai voting record. Ketika ditanya, Anda dalam urusan undang-undang A milih setuju apa tidak? Dia tidak bisa jawab. Undang-undang B tidak bisa jawab. Kenapa? Dia tidak punya voting record di situ. Sementara sebagai anggota dewan, dia harus download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.